Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua yang dimana pada hari ini masih diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Sanjaya. Saya adalah salah satu dari mahasiswa Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan NPM 2174201099. Jadi, adapun maksud dan tujuan dalam terbentuknya video ini atau dibuatnya video ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk pemenuhan tugas yang diberikan oleh yang terhormat dosen pengampu Bapak Ibrahim Hikmah MPC SHMH selaku dosen dari mata kuliah Praktik Peradilan Pidana, yang dimana kami diamanatkan untuk membuat video tentang tugas dari masing-masing pihak yang diambil. Jadi di sini saya sebagai saksi pada tersebut. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang saksi. Jadi apa itu saksi? Terus fungsinya apa? Tujuannya ada saksi itu apa? Tujuan saksi itu apa? Dan jenis-jenis saksi itu apa saja? Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, saksi. Saksi itu apa? Jadi, saksi merupakan suatu pihak yang memberikan penjelasan di hadapan pengadilan atau penyidik, proses penyidikan, untuk menjelaskan fakta-fakta secara langsung, baik itu yang dilihat secara langsung, didengar secara langsung, dan dialami secara langsung terkait permasalahan perkara pidana. Adapun pasal yang mengatur tentang saksi ialah pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana saksi memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara pidana secara langsung, baik itu berupa apa yang dilihat sendiri, apa yang didengar sendiri, dan apa yang dialami sendiri. Berikutnya, fungsi dari saksi. Jadi ada beberapa fungsi dari saksi. Yang pertama itu menyampaikan fakta. Jadi saksi itu membantu menemukan kebenaran dalam bentuk material di suatu perkara pidana. Lalu ada juga sebagai alat bukti. Nah, saksi itu merupakan suatu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang sudah diatur pada pasal 184 KUHP. Lalu fungsi saksi di sini juga untuk membantu hakim memahami peristiwa. Jadi saksi ini memberikan informasi guna untuk membantu hakim dalam memahami kronologi dan fakta terkait perkara yang sedang diperiksa. Lalu yang terakhir itu untuk memastikan proses yang adil. Saksi di sini, kehadiran saksi di sini untuk membantu memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat, baik itu terdakwa maupun korban. Selanjutnya, tujuan adanya saksi di sini, yang pertama itu untuk mengungkap kebenaran material atau mengungkap fakta sebenar-benarnya. Lalu yang kedua itu melengkapi alat bukti lain.
yakni memperkuat alat bukti untuk memastikan validasi suatu perkara. Kemudian yang ketiga itu menjamin akuntabilitas proses hukum. Jadi dalam proses hukum itu menjadi lebih transparan dan terpercaya. Lalu yang keempat, membantu korban atau terdakwa. Jadi saksi ini tujuannya untuk memperkuat tuduhan atau bahkan membantah tuduhan yang tidak benar. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu menegakkan keadilan. Jadi saksi ini tujuannya, adanya saksi ini tujuannya untuk membantu hakim mengambil keputusan yang adil, yang sebenar-benarnya perkara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis saksi. Saksi tidak hanya satu saja, melainkan ada beberapa jenis saksi. Yang pertama itu ada saksi fakta, yakni pihak yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri secara langsung suatu perkara pidana tersebut. Lalu ada juga saksi ahli. Nah, saksi ahli ini contohnya seperti dokter forensik yang memeriksa suatu perkara tersebut, atau pakar teknologi. Kemudian ada saksi korban, yakni pihak yang mengalami dampak kejadian suatu perkara pidana tersebut. Ini yang ikut merasakan dampak dari suatu perkara pidana tersebut. Ini saksi korban. Lalu juga ada saksi anak. Nah, saksi anak ini berupa kesaksian anak di bawah umur yang diminta untuk memberikan kesaksian. Nah, itu beberapa jenis dari saksi yang saya ketahui. Kemudian saksi juga mendapatkan perlindungan dari hukum, yang dimana agar saksi merasa aman dan nyaman. Hal ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dari segala bentuk ancaman atau intimidasi. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa penjelasan tentang apa itu saksi, fungsi saksi, jenis saksi, tujuan adanya saksi. Apabila dalam penyampaian atau perkataan saya terdapat tuturan bahasa yang kurang berkenan, saya Diki Sanjaya, saya mohon maaf dan mohon ampun, dan kepada Bapak Dosen Ibrahim Hikmah Edrisi, mohon dibantu untuk dikoreksi apabila terdapat penyampaian saya yang kurang pas dan kurang benar. Sekian video ini dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.